Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang dapat hadir pada pertemuan kali ini. Ya. Oke, ini pada pertemuan minggu ke-6 ya. Oke, bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Saya harap dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apapun ya. Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah ya. Oke, setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang karakteristik campuran ya, di mana ada aspal, kemudian ada agregat. Nah, minggu ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan campuran tersebut. Nah, perencanaan campuran tersebut dapat kita istilahnya adalah mix design. Oke, mungkin saya share dahulu untuk materinya. Oke, mungkin sudah terlihat di layarnya masing-masing ya. Di sini ada rencana rekayasa campuran atau istilahnya yaitu mix design ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, definisi mix design itu sendiri adalah prosedur atau kegiatan untuk menentukan proporsi dalam batas-batas spesifikasi material yang merupakan kompromi campuran supaya tercapai kinerja yang optimum. Nah, di sini ada kata-kata yang harus di-highlight ya. Di sini ada proporsi, kemudian campuran optimum ya. Jadi kalau misalnya kita harus menyusun atau kita harus menentukan proporsinya, yaitu kita harus tetap melihat eh, campuran tersebut apa sudah tercapai untuk kinerja yang optimum. Tuh. Nah, prosedur mix design termasuk mempertimbangkan faktor ekonomi dan lingkungan. Nah, maksudnya di sini untuk bahan-bahannya sendiri kita harus tetap melihat atau mempertimbangkan atau harus memperhatikan ada faktor ekonomi dan lingkungan di sini. Nah, faktor ekonomi maksudnya di sini adalah bahwa bahan yang kita gunakan nanti tidak terlalu mahal atau juga tidak terlalu murah. Jadi tetap harus memperhatikan hal tersebut. Kemudian jika dilihat dari faktor lingkungan, jadi kalau misalnya bahan agregat kita ambil, nah itu tidak merusak dari lingkungan itu tersebut ya. Misal kita menggerus untuk sungai, mengambil agregat-agregat yang dipakai, nah agregat itu akan berpengaruh terhadap lingkungan. Apakah lingkungannya akan terjadi banjir atau tidak. Nah, jadi harus diperhatikan faktor lingkungan. Jadi dari mana asal batuan tersebut misalnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk target-target mix design campuran aspal ada beberapa yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah kandungan aspal cukup untuk menjamin campuran tahan terhadap fatigue cracking dan durability. Jadi aspalnya tidak usah terlalu banyak atau juga tidak terlalu sedikit. Tapi istilahnya di sini adalah cukup ya. Nah, kemudian ada stabilitas atau stiffness juga cukup untuk menjamin ketahanan terhadap deformasi akibat beban kendaraan. Nah, faktor yang lain, target yang lain yaitu kandungan void cukup untuk memberikan kesempatan pemadatan akibat beban kendaraan tanpa terjadi flashing, bleeding, atau loss of stability. Nah, jadi kalau misalnya nanti campuran itu terlalu banyak rongga, ini istilahnya adalah void, nah bisa jadi terjadi flashing atau terjadi bleeding, di mana aspal akan melewati dari agregat-agregat menuju ke permukaan. Atau bisa jadi karena terjadi bleeding, kita campuran tersebut menjadi kurangnya stabilitas karena daya ikat yang menurun. Oke, target mix design yang selanjutnya yaitu cukup mudah dikerjakan atau workability, sehingga efektif saat dihamparkan tanpa terjadi segregasi.
Jadi kalau misalnya campuran itu mudah dikerjakan, maka pada saat dihamparkan juga tidak terjadi segregasi. Nah, target yang terakhir yaitu adalah skid resisten cukup untuk campur. Ini khusus untuk campuran wearing course ya. Nah, di sini istilahnya skid resisten adalah daya kesat ya dari permukaan itu, dari lapis permukaan ini sini ya. Itu istilahnya adalah skid resistant atau daya kesat. Nah, ini ada beberapa properti, ada beberapa faktor dari kebutuhan mix design ya. Di sini ada kebutuhan kadar aspal, gradasi, dan rongga udara. Nah, untuk membacanya kita bisa melihat begini. Jika kita menginginkan stabilitas, maka kadar aspal itu rendah, gradasinya tertutup, rongga udaranya cukup rendah ya. Nah, itu jika kita membangun atau mencampur perkerasan dengan kebutuhan seperti itu, maka yang dibutuhkan yaitu adalah pada tabel berikut. Coba saya annotate dulu ya sebentar. Nah, jadi kita kalau misalnya ingin membutuhkan campuran itu kan stabilitasnya tinggi atau baik, itu kita harus memperhatikan kadar aspalnya. Dan gradasinya harus tertutup. Kemudian rongga udaranya harus rendah. Nah, begitu juga untuk properti atau faktor-faktor lain. Di sini ada durabilitas, fleksibilitas, fatigue cracking resistance, skid resistance, imperviousness, dan fracture strength. Oke, ini beberapa properti yang harus kita perhatikan untuk mencampur atau mix design. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, hubungan antara kadar aspal dan stabilitas atau durabilitas campuran. Nah, ini ada tabel atau ada kurva ya di sini ya. Di mana di sini untuk faktor yang di bawah yang X ini adalah kadar aspal. Kemudian di sini untuk yang Y adalah stabilitas atau durabilitas. Nah, untuk cara pembacaannya, semakin kita tambahi kadar aspalnya, maka stabilitas pada saat tertentu dia akan menurun atau terjadi penurunan. Jika kita ingin stabilitas yang tinggi, maka kadar aspalnya kita sesuaikan atau di dalam kondisi rendah, jadi tidak terlalu tinggi. Nah, ini ada kurva, di mana ini berbanding antara stabilitas dan durabilitas di sini. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, ini untuk pendekatan mix design ya. Nah, ada beberapa pendekatan nanti yang kita bahas. Yang pertama itu ada pendekatan resep. Maksudnya resep ini adalah campurannya itu sendiri ya di sini. Oke, berdasarkan pada pengalaman yang dicobakan atau diujikan selama bertahun-tahun. Jadi kita sudah mempunyai paten. Nah, paten ini nanti jadi resep kita. Jadi kalau misalnya kita coba lagi, kita utak-utik lagi, maka nanti akan ketemu pendekatannya seperti apa. Oke, kemudian hanya terbatas untuk kondisi trafik dan iklim yang sama. Nah, jadi kalau perencanaan dengan kondisi trafik kendaraan lintas berat, menengah, ataupun rendah, itu nanti akan berbeda. Apalagi terkait dengan cuaca. Cuaca panas dan cuaca dingin pasti nanti akan berbeda untuk campuran atau mix desainnya. Nah, yang ketiga mungkin tidak cocok untuk jenis material tertentu. Ini material-material yang ada di dalamnya biasanya adalah agregat kasar dan agregat halus. Misal di daerah Kalimantan itu agregatnya adalah sekian. Misalnya pasirnya berwarna putih, terus batuan endapan dari zaman apa gitu. Sedangkan kalau di Jawa itu untuk agregat halus
menggunakan agregat halus yang berwarna hitam. Nah, kalau setelah diuji bahwa agregat halus dengan warna hitam ini mempunyai campuran dengan besi. Oke, kemudian ada standar spesifikasi yang menjelaskan bahwa tipe dan gradasi agregatnya tersebut, kemudian jenis aspalnya, ada aspal penetrasi dan aspal SP. Kemudian proporsi antara aspal dan agregat itu tersendiri. Dan yang terakhir, selain dari bahan dan agregat dan ada tipe gradasinya, kemudian caranya ya, metode dan prosedur pelaksanaan. Nah, ini untuk prosedur pelaksanaan terkait dengan pencampuran, penghamparan, dan pemadatan. Oke, sekarang pendekatan dari desain engineering ya. Pendekatan dari desain engineering ini ada mutu agregat dan aspal diuji agar diyakinkan masuk spesifikasi. Kemudian beberapa jenis agregat dicampur atau diblend agar memenuhi spesifikasi gradasi. Kemudian dibuat beberapa benda uji campuran padat dengan berbagai kadar aspal. Nanti kalau di laboratorium itu ada benda uji dengan kadar 4,5, jumlahnya ada 3, kemudian 5,5 dengan jumlah benda ujinya ada 3 juga. Itu contoh saja ya. Oke, dipelajari proporsi volumetriknya. Nah, nanti untuk tinggi benda uji, terus diameter benda uji, kemudian kepadatan benda uji itu harus kita hitung. Kemudian dilakukan pengujian kinerja campuran padat. Nah, itu terkait dengan kepadatan tadi ya. Nah, kinerja campuran dibandingkan dengan spesifikasi untuk menentukan kadar aspal optimum. Nah, setelah kita mencampur, terus kita uji, karena dengan gradasi sekian, kita mempunyai spesifikasi ya. Nah, nanti dibandingkan dengan spesifikasi tersebut. Jika dengan bahan A, terus gradasi A, terus dengan dicampur secara A, maka spesifikasinya adalah sekian. Nah, itu harus berdasarkan spesifikasi tersebut kita bandingkan. Nah, memenuhi apa tidak? Jika tidak memenuhi, berarti itu dikatakan di bawah spesifikasi. Kalau sudah memenuhi, berarti termasuk dalam spesifikasi. Nah, itu nanti terkait dengan penentuan kadar aspal optimum ya. Oke, ini untuk pendekatan desain engineering selanjutnya yaitu sumber material ya di sini. Diusahakan menggunakan agregat lokal. Nah, seperti saya bilang tadi ya, di Jawa dan di Kalimantan, mungkin ada di Papua, bagaimana untuk klasifikasi atau spesifikasi agregatnya sendiri bisa kita uji atau kita lakukan penelitian lebih lanjut. Kenapa kok lebih dilakukan penelitian agregat lokal? Karena bila agregat lokal tidak memenuhi spesifikasi, maka dapat menggunakan agregat dari sumber terdekat. Nah, tetapi hal ini akan menaikkan biaya konstruksi karena akan ada biaya transport biasanya, maupun biaya pengantaran. Nah, selain agregat, di sini juga menggunakan aspal dari sumber terdekat yang memenuhi spesifikasi. Nah, kalau di Jawa kita bisa mengambil, khususnya di Malang ya, saat ini kita bisa mengambil di Sidoarjo maupun di Surabaya. Itu ada batching plan-nya tersendiri atau AMP-nya ya. Oke, untuk pendekatan desain engineering selanjutnya, kita harus memperhatikan spesifikasi dan gradasi agregat. Untuk agregat harus baik, sehingga kalau dicampur dengan aspal dan kemudian dipadatkan, dapat menghasilkan mutu campuran yang baik. Nah, persyaratan agregat tergantung dari jenis campuran ya di sini. Misal agregat itu menggunakan material wearing course atau lapis permukaan, harus mempunyai ketahanan abrasi yang tinggi karena gerusan roda kendaraan atau tadi istilahnya adalah skid resistant ya atau kekesatan. Namun jika agregat untuk material base course atau lapis bawah tidak memerlukan ketahanan abrasi
sebaiknya menggunakan material wearing course saja. Oke. Berlanjut untuk spesifikasi dan gradasi agregat. Gradasi agregat juga merupakan fungsi tipe campuran, di mana campuran LPA cenderung memerlukan agregat dense grade atau continuous grade. Sedangkan agregat untuk wearing course bisa menggunakan agregat gap graded. Jadi kalau misalnya lapisan atas itu harus lapisannya rapat, karena untuk lapis permukaan atas. Sedangkan untuk lapis permukaan di bawahnya bisa menggunakan agregat dengan gap grade, atau ada void di dalamnya, atau ada rongga, ini istilahnya gap di antara agregat tersebut. Agregat dengan gradasi dense dapat diestimasikan berdasarkan kurva grading. Fuller mengusulkan, ini ada salah satu peneliti ya di sini, Fuller mengusulkan persamaan untuk gradasi agregat yang padat. Agregat dengan gradasi Fuller biasanya mempunyai sifat mudah dikerjakan atau workable karena gradasinya saling menutupi ya tadi. Karena ada yang besar, ada yang kecil, sehingga menjadi sifatnya mudah dikerjakan atau workable dan siap dipadatkan. Namun biasanya kadar rongga udara atau void content sangat rendah, sehingga kepadatan campuran perlu diturunkan dengan meningkatkan FMA, atau di sini istilahnya void in mineral agregat. Oke, ini ada satu lagi peneliti yang mengusulkan ya di sini, Cooper, modifikasi persamaan Fuller yang memungkinkan untuk disesuaikan atau di-adjust dengan tetap mempertahankan proporsi fillernya. Nah, proporsi fillernya ini dengan ukuran kurang dari 0,0075 mm. Nah, ini rumus umumnya untuk persamaan Fuller, di mana P itu ada total persen lolos saringan tertentu, dia dikali dengan 100, dikali dengan pangkat 0,5 D dibagi dengan D kecil dibagi dengan D besar, di mana D kecil itu adalah ukuran shape opening, ukuran terbesar, kemudian dibagi dengan ukuran terbesar gradasi. Nah, sedangkan Cooper pada tahun 92 ini menambahkan ada F di sini dan juga ada N di sini. Jadi untuk ukuran gradasinya tetap, tapi ditambahkan dengan filler dan eksponen antara 0 dan 1. Oke, ini beberapa rumus umum ya untuk mencari gradasi agregat. Nah, pemilihan gradasi aspal tergantung dari pertimbangan traffic dan iklim, di mana campuran akan digunakan. Aspal penetrasi rendah atau aspal keras lebih dipertimbangkan digunakan untuk campuran wearing course pada beban kendaraan berat dan pada iklim yang panas. Sedangkan aspal lunak untuk iklim dingin. Nah, ini tolong di garis bawahi ya, ini aspal pen rendah atau aspal keras untuk campuran WC wearing course pada beban kendaraan kemudian berat, kemudian pada iklim yang panas. Sedangkan aspal lunak itu untuk iklim yang dingin. Nah, di Indonesia sering digunakan aspal penetrasi 70-100, ada juga yang 60-70 ya. Untuk wilayah dingin dapat menggunakan aspal pen lebih tinggi. Jadi ada 100, 120, ada 100, 150, ada 150, ada 200. Itu untuk wilayah dingin ya. Nah, kadar aspal tergantung pada gradasi dan tipe agregat. Nah, kita sudah membahas ya untuk kadar penetrasi pada materi minggu lalu sudah saya bahas ya, ada penetrasi 60-70 saya. Jadi saya tidak mengulangi laginya untuk penetrasinya, hanya menegaskan saja. Oke, kadar aspal tergantung pada gradasi dan tipe agregat. Agregat dengan gradasi terbuka, filler konten tinggi, dan agregat dengan absorpsi tinggi relatif membutuhkan aspal lebih banyak. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk pendekatan desain engineering
Selanjutnya yaitu tadi sudah kita bahas terkait dengan estimasi kadar aspal ya. Nah, untuk rumus umumnya bisa dilihat di PowerPoint yang sudah saya tampilkan, yaitu B sama dengan VMA dikurangi VV dibagi dengan GSC dikali dengan GB. Nah, untuk B-nya sendiri yaitu proporsi berat aspal per 100 proporsi berat agregat. Untuk VMA yaitu adalah void in mineral agregat, jadi ada ruang atau void di dalam agregat. Kemudian ada VV atau void in content yang ditargetkan berapa. Terus dibagi dengan GSC atau berat jenis bulk campuran padat. Kemudian ada GB, di sini adalah berat jenis aspal itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk penyelidikan properties agregat ya, ini menggunakan metode Marshall. Ini ada beberapa penyelidikan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu abrasi menggunakan Los Angeles Machine. Yang kemudian ada soundness, kemudian ada durabilitas. Nah, kemudian untuk properti agregat berikutnya yaitu gradasi. Di sini itu untuk mengetahui kira-kira campurannya mau menggunakan gradasi jenis apa. Ada rapat, kemudian ada semi rapat, kemudian ada senjang, dan ada gradasi rapat. Kemudian selanjutnya yaitu spesifik gravity atau berat jenis dari agregat itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu untuk agregat ini ada beberapa spesifikasi yang harus dipenuhi, yaitu misalnya agregat dari kuari terdiri atas agregat kasar dengan ukuran lebih dari 2,36 mm. Kemudian ada agregat halus atau pasir, kemudian ada filler. Nah, filler tadi sesuai dengan rumus Cooper ya. Rumus Cooper yaitu fillernya kurang dari 0,075 mm. Nah, ketiga jenis agregat tersebut perlu dicampur supaya memenuhi spesifikasi gradasi. Oke, ini untuk properties aspal. Yang tadi sudah agregat, sekarang aspal. Nah, ada beberapa penyelidikan yang harus dilalui jika ingin menggunakan metode Marshall. Yang pertama itu adalah penetrasi, di mana penetrasi sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu untuk mengetahui keras atau lunaknya aspal. Kemudian ada viskositas. Nah, viskositas ini apa? Untuk menentukan suhu pencampuran dan pemadatan. Dan yang terakhir ada spesifik gravity atau berat jenis ya. Oke, penyiapan benda uji untuk Marshall ya. Pertama, campuran disiapkan dengan beberapa kadar aspal. Di sini dimisalkan menggunakan 5 jenis. Nah, setiap 5 jenis ini mempunyai variasi paling tidak 3 benda uji. Kemudian aspal dan agregat dipanaskan, digoreng ya, sampai mencapai suhu workable untuk pencampuran, yaitu kira-kira antara 140 sampai 180 derajat Celcius. Jika kita melihat dari viskositas, itu ada kira-kira sekitar 170 kurang lebih 20 cm stok. Ini untuk satuan viskositas ya, CS. Kemudian aspal dan agregat dicampur dengan mixer atau manual dengan tangan. Ini digoreng ya di wajan bisa atau menggunakan mixer. Kemudian campuran dipadatkan menggunakan Marshall hammer sebanyak 35 atau 50 atau 75 kali tumpukan pada setiap sisi. Nah, kira-kira setelah dicampur dan dipadatkan, tinggi benda uji itu sekitar kurang lebih 63 mm dengan diameter 100 mm. Oke, kemudian campuran tadi didinginkan
kemudian dikeluarkan dari mol. Nah, lalu diukur untuk berat jenis bulk, kemudian dihitung dan diukur berat jenis dan kerapatannya. Nah, untuk rumus untuk mencari volume void atau VV dan void in mineral aggregate bisa menggunakan rumus umum ini, VIM dan FMA. Oke, untuk keterangannya bisa kalian baca di sini. Nah, untuk pengujiannya ya, ini tadi kan penyiapan benda uji, sekarang pengujiannya. Ini pengujian Marshall. Nah, pengujian Marshall itu terdiri dari dua pengujian. Nanti ada dua dial pembacaan stabilitas dan flow. Nah, sebelum diuji, benda uji direndam dalam water bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Pengujian dilakukan dengan deformation rate sekitar 50 mm per menit. Kemudian, setelah benda uji hancur, maka catat maksimum load untuk stabilitas dalam satuan kilonewton. Nanti kita konversikan ke kilogram. Dan deformasi saat maksimum load atau flow dalam milimeter. Nanti ada dua pembacaan ya, nanti mungkin untuk lebih lanjutnya akan saya berikan video terkait dengan pengujian Marshall. Nah, hasil tes untuk setiap jenis-jenis kadar aspal di rata-rata minimal dari 3 sampel tersebut. Kemudian, hasil tersebut diplot pada kurva kepadatan, stabilitas, flow, air void, VMA, dan VFWA. Plot limit spesifikasi pada kurva-kurva hasil tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ada stabilitas ya, stabilitas itu spesifikasinya berapa? Nah, paling limit, paling bawah itu kalian tampilkan juga. Jadi kita tahu, oh stabilitas ini memenuhi, stabilitas ini tidak memenuhi. Nah, begitu juga untuk kepadatan, flow, FIM, dan FMA ini. Nah, hal ini dilakukan agar didapatkan range kadar aspal untuk setiap kurva. Kemudian tentukan kadar aspal optimum. Jadi ujung-ujungnya nanti yang memenuhi syarat atau memenuhi spesifikasi kita gunakan sebagai penentuan KAO atau kadar aspal optimum. Nah, ini mungkin salah satu contoh hasil dari pengujian ya. Di sini ada ini untuk, nah ini ada kadar aspal 4, 4,5, 5 sampai 6. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat 2,5 sampai 2,62. Nah, yang memenuhi yang mana? Tinggal kita tambahkan nanti. Nah, ini untuk berat masing-masing benda uji ya. Tabel ini adalah untuk void udara, ruang udara ya dalam persentase. Di sini kalau di sini tadi berat ya per satuan fit pangkat 3. Nah, kalau ini rongga udara dalam campuran ini. Nah, bisa kita lihat di sini satuannya 1 sampai dengan 5. Untuk kadar aspalnya sama, 4 sampai dengan 6. Jadi yang arah X itu adalah kadar aspal, yang arah Y ini untuk karakteristik campurannya. Karakteristik campuran itu ada, sini ada air void, ada Marshall, stabilitas, terus ada VMA, ada flow, kemudian ada berat dari benda uji. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan Marshall coefficient dan juga nanti ada VIM ya. Oh, ini VIM. Oke, ini sama juga, silahkan dibaca. Nanti kita tambahkan di sini kira-kira misalnya sesuai spesifikasi ya. Untuk stabilitas itu harus berada di atas 6.000. Nah, misalnya di sini 6.000 ya. Nah, jadi semua grafik ini memenuhi. Kemudian kalau untuk flow misalnya batas minimumnya adalah 5. Ini garis 5. Garis 5 maka seluruh benda uji harus memenuhi karakteristik Marshall. Nah, ini contoh spesifikasi campuran aspal. Nah, di sini untuk spesifikasi campurannya yaitu HSWC atau istilahnya High Stiffness Wearing Course. Nah, di mana untuk properti atau karakteristiknya ada VIM,
FVA, densitas, stabilitas, flow, dan MG. Jadi saya bilang ada Marshall Quotient. Ini sumbernya dari Bina Marga tahun 98. Nah, untuk spesifikasinya tinggal kita lihat. Untuk VIM ada 3-5 dengan satuannya persen. Kemudian misalnya saya ambil contoh lagi, stabilitas minimum 1400 kg. Nah, ini untuk spesifikasi seperti ini menyesuaikan tergantung campuran apa yang kita gunakan. Nah, terkait campuran yang kita gunakan akan berpengaruh nanti terkait dengan kadar aspal, gradasi, dan cara mencampur. Oke, ini berkesinambungan ya. Oke, ini misalnya contoh yang kedua. Ini adalah campuran untuk ARA. Sumbernya sama, Bina Marga tahun 98. Oke, ini adalah tabel untuk kriteria Marshall Design. Nah, ini berdasarkan jumlah kendaraan ya di sini. Di sini ada light traffic, medium traffic, dan heavy traffic. Nah, kalau misalnya kendaraannya light, di sini pemadatannya jumlahnya 35 kali setiap sisi benda uji. Untuk stabilitasnya 335 atau dalam satuan Newton ya ini. Nah, untuk flow-nya itu antara 8 sampai dengan 18. Kemudian untuk VIM-nya itu adalah 3 sampai 5. Nah, ini untuk FVA itu antara 7 sampai 80. Nah, ini salah satu tabel ya untuk kriteria Marshall Design. Ini berdasarkan jumlah atau seluruh kendaraan yang melalui atau rencana nantinya. Misalnya dia termasuk dengan light traffic, ya sudah berarti standar-standar ini yang harus dimasukkan. Kalau misalnya dia trafficnya berat atau heavy traffic di sini, bisa menggunakan standar ini, di mana untuk setiap kompaksi atau pemadatan tiap sisi benda uji, di sini setiap edge end of specimen ini 75 kali. Tinggal dikalikan 2 berarti 150 kali tumpukan. Oke. Nah, selanjutnya menentukan job mix formula atau disingkat dengan JMF ya di sini. Nah, JMF ini adalah merupakan kompromi kombinasi optimum antara jenis aspal dan agregat tertentu. Hal terpenting dalam JMF adalah gradasi dan agregat. Kemudian kadar aspal. Nah, ini ada agregat, ini ada aspal ya. Nah, di dalam agregat dan aspal ini ada rongga udara di sini. Nah, ini berat, ini adalah volume. Oke, ini mungkin ilustrasi untuk campurannya ya. Nah, untuk rumus umumnya bisa dilihat di sini nanti. Kalau kita mau mencari berat atau volume aspal, bagaimana, terus bagaimana untuk mencari volume agregat, terus bagaimana mencari volume void atau rongga udara. Ini rumus umumnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini nanti. Ini saya lewati saja ya, nanti silahkan dibaca masing-masing. Nah, ini ada contoh perhitungan properti campuran aspal. Di sini diketahui hasil pengukurannya seperti tertampil di layar. Kita cari nanti kira-kira berat jenisnya bagaimana, voidnya berapa, terus kadar aspalnya berapa. Nah, ini setelah diuji dari pengujian Marshall, nilai stabilitasnya yaitu 107 Newton ya ini. Kemudian flow-nya 2,05. Kemudian dari perhitungan density atau kerapatan atau kepadatan, diketahui itu adalah 2,30 gram per cc. Nah, ini tinggal kita masukkan rumus yang ada di atas tadi, nah, sehingga diketahui di sini nanti FMA-nya berapa, VIM-nya berapa, dan void in FWA untuk aspalnya sendiri. Kalau VIM tadi kan untuk mineral agregat, terus FMA itu, VIM itu untuk in mixture atau campuran, terus FMA adalah mineral agregat, terus ini untuk aspal. Oke, ini VIM sudah diketahui,
VIM-nya 5,08. Nah, stabilitas di sini rumusnya stabilitas flow fingering dikalikan alat kalibrasi alat, kemudian ada koreksi tinggi. Nah, untuk koreksi tinggi ini ada tabelnya sendiri nanti. Jika benda ujinya tinggi sekian, maka angka koreksinya adalah sekian. Nah, ini mungkin sudah dihitung, jadi diketahui 0,4536. Ketemulah 1.842 kg untuk stabilitasnya. Nah, untuk flow ini tidak perlu dicari lagi karena sudah hasil bacaan yaitu 2,05 mm. Nah, yang kita cari yaitu di sini Marshall quotient atau MQ ya. Nah, ini hasil bagi dari stabilitas dan flow. Jadi 1.842 dibagi dengan 2,05 ketemunya 898 kg per milimeter. Nah, kalau sudah, sekarang hasil-hasil dari pengujian tadi kita masukkan ke dalam grafik ini. Sehingga nanti kita bisa mencari atau menentukan kadar aspal optimum ya. Nah, di sini untuk VIM air void tinggal dimasukkan. Untuk benda uji kadar aspal 4, hasil VIM-nya berapa? Benda uji kadar 6, hasilnya berapa? Kalau di sini sudah diambil kesimpulan bahwa VIM itu antara 3 sampai dengan 5%. Nah, jadi yang memenuhi itu kadar aspal 4,1 sampai 4,6. Nah, yang lainnya tidak memenuhi berarti. Kemudian di sini untuk kerapatan. Untuk kerapatan speknya itu sesuai dengan spesifikasi campuran tadi ya. Di sini kerapatannya antara 2,15 sampai 2,35. Nah, yang memenuhi hanya pada kadar aspal 4,1 sampai 4,9. Itu juga untuk stabilitas dan juga flow. Tinggal kita masukkan saja ini nanti yang memenuhi yang mana, yang tidak memenuhi mana. Nah, kalau sudah tahu semua yang mana memenuhi, yang mana tidak memenuhi, tinggal kita masukkan ke diagram batang ini. Tadi flow-nya memenuhi semua. Stabilitas ada yang tidak memenuhi pada kadar 6 dan 6,5 seharusnya kalau dari gambar. Kemudian dari density hanya pada kadar 4 sampai 5 ini saja yang memenuhi. Kemudian pada VIM ini yang memenuhi hanya pada kadar 4 sampai 4,6 paling tidak ini kalau tidak ada garis. Nah, kita ambil garis lurus di sini di tengah-tengah antara 4,1 sampai 4,6 ini ya. Nah, didapatkan bahwa kadar aspal optimum yaitu 4,3 di sini. Nah, ini secara diagram alir ya menurut metode Nottingham untuk mix design prosedur. Tadi kan kita sudah bahas dari awal ya. Ini hanya diagram alir saja yang terakhir. Ini bisa kalian lihat di sini. Oke, ini untuk gradasi ya, kurva gradasi. Jadi kalian mau menggunakan campuran dengan gradasi yang bagaimana? Ini salah satu contoh bisa menggunakan tabel ini. Oke, ini ada limitnya masing-masing ya. Di sini limitnya kalau menurut British Dense Bitumen Macadam, tapi ini macadam ya. Nah, menentukannya nanti tergantung dengan campuran jenis apa yang akan kalian gunakan nantinya. Jadi ini masih menyesuaikan ya. Tapi setidaknya kita punya standar. Oke, ini untuk mix design berdasarkan metode Superfave. Nah, ini ada beberapa di sini bisa kalian baca. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada minggu ini ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait dengan JMF ini, Job Mix Formula, kalian bisa menanyakan langsung di video YouTube yang akan saya share ini, atau nanti bisa kalian tanyakan atau diskusikan di Google Classroom. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa ikut dalam perkuliahan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.
tetap jaga kesehatan, kalau keluar tetap menggunakan masker, kuliahnya tetap semangat ya. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.